Hey Naranisa Lovers, apa kabar? Saya semuanya ya. Yang lagi menantikan apa sih tutorialnya kali ini? Kita akan membuat bolu gulung rainbow mini. Ini cantik banget penampakannya, pasti juga seenak rasanya ya. Bahannya juga mudah banget dan nanti videonya akan saya jabarkan secara detail ya, biar kalian tahu cara menggulung biar nggak gampang pecah kayak gimana nih. Oke, untuk kalian yang udah nggak sabar gimana sih proses bikinnya, disimak ya videonya sampai habis. Nah, ini adalah bahan-bahan yang harus kita persiapkan ya. Ada 6 butir telur utuh, lalu 200 gram gula pasir, 1 sendok teh SP. Kalau kalian tidak punya SP, bisa diganti Ovalet atau TBM ya. Vanili cair atau vanili bubuk bisa, tapi untuk kali ini saya pakai vanili cair dan takarannya setengah sendok teh saja. Untuk bahan keringnya, saya jadikan satu wadah biar ngirit tempat ya. Ini ada 180 gram terigu yang pro sedang, saya pakai yang segitiga, lalu 10 gram susu bubuk dan 10 gram maizena atau tepung jagung nih. Untuk bahan cairnya 150 ml minyak goreng dan 1 saset susu kental manis yang warnanya putih seperti ini ya. Untuk langkah yang pertama, kita akan membuat adonan ya. Dan jangan lupa ini wadahnya ditimbang dulu. Kenapa demikian? Karena nanti untuk pembagian warnanya bisa rata ya kalau kita timbang dulu untuk wadahnya, biar nanti antara satu warna dengan warna yang lain ini lapisannya bisa bagus gitu ya. Tidak ada yang tebal, tidak ada yang tipis. Jangan lupa berat dari wadah ini ditulis di atas kertas ya, biar nanti lebih gampang kita membaginya. Oke, biar kita nggak susah mengingat-ingatnya nih. Untuk step selanjutnya, masukkan di dalam wadah seperti ini, dan jangan lupa kondisi wadah juga peralatan yang kita gunakan harus benar-benar kering ya, biar nanti adonannya bisa mengembang dengan bagus. Bahan pertama yang harus kita mixer ada telur, gula, SP, sama vanili cair sampai nanti kondisi adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak. Untuk takaran waktunya berapa lama sih kita harus menggerakkan mixernya? Ini disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Pokoknya nanti kalau udah kondisi adonannya waktu kita menggerakkan mixernya udah muncul jejak-jejak mixer, nah itu tandanya adonannya udah mengembang. Kalau hasilnya sudah seperti ini, matikan saja mixernya, jangan sampai over mix ya. Kalau kelamaan memixer, nanti adonannya udah mengembang seperti ini akan turun kembali. Sayang ya nanti prosesnya. Oke. Kalau udah mengembang adonannya, kita masuk di step selanjutnya, memasukkan bahan-bahan kering sambil diayak ya. Terigu, susu bubuk, sama maizena seperti ini. Saya biasanya 3 kali tahapan mengayak, jadi tidak langsung sekalian masuk gitu ya. Jadi saya masukkan dulu yang pertama seperti ini, diaduk-aduk pakai teknik aduk balik biar nanti adonannya tidak gampang turun seperti ini ya. Pokoknya 3 kali tahapan mengayak, dan tujuan bahan kering ini diayak untuk menghindari bahan kering yang bergerindil. Oke, kayak gini ya. Pokoknya nanti kita tekniknya pakai teknik aduk balik saja ya. Nah, kayak gini, semacam kayak ditusuk, lalu adonannya dibawa ke atas seperti ini ya. Pokoknya kita mengaduknya jangan sampai bebas, pakai teknik seperti itu ya. Oke, kalau udah tercampur, masukkan 1 saset susu kental manis yang warnanya putih seperti ini. Diaduk-aduk lagi. Kalau udah tercampur, lalu kita masukkan bahan yang terakhir, ini 150 ml minyak goreng. Kayak gini ya. Waktu memasukkan bahan yang terakhir ini, usahakan tidak ada ini nih, bahan-bahan cair yang mengendap di bawah. Ini nanti menyebabkan roti bantat ya. Jadi usahakan waktu kita mengaduknya, ini dipastikan semuanya teraduk rata dan tercampur semua, tidak ada yang mengendap di bagian bawah. Oke, kayak gini. Nah, kalau udah selesai, kita siapkan 6 tempat. Soalnya nanti kita akan menggunakan 6 warna ya, warna dari pelangi. Kan memang kita tahu warna pelangi itu 7 ya. Nah, tapi untuk kali ini warna nilainya saya skip biar lebih gampang, jadi kita pakai 6 warna saja. Oke, kalau udah selesai adonan seperti ini, jangan lupa ditimbang dulu ya. Kalau pakai model timbangan seperti ini lebih gampang, soalnya nanti yang muncul kan gram-gramannya jelas ya. Oke, kayak gini. Nah, untuk skalanya di skala 0 dulu, lalu kita letakkan adonannya di atasnya nih. Ini nanti yang kita dapatkan adalah hasil berat kotor, dalam arti berat yang didapat ini adalah berat adonan sama berat wadah, ada 1053 gram. Untuk lebih jelasnya, cara menghitungnya seperti ini nih.
Nanti hasil yang didapat tiap lapisan warna beratnya kurang lebih 149. Ini adalah contoh cara menghitung saja ya. Soalnya nanti dalam prakteknya kalian akan menggunakan wadah yang beratnya nggak sama dengan ini. Jadi saya kasih contoh proses menghitungnya seperti ini. Nanti kalian sesuaikan dengan berat wadah kalian masing-masing. Seperti itu ya. Oke. Kalau udah didapat, untuk hasil akhirnya sediakan mangkok seperti ini ya. Jangan lupa setiap kali kita memulai menimbang adonan, setting di skala 0 ya. Soalnya antara mangkok satu dengan mangkok yang lain ini beratnya nggak sama. Jadi tiap kali kita menggunakan mangkok yang baru, kita setting di angka 0 dulu, baru nanti adonannya masuk. Kita mulai menimbang, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kalau udah selesai timbangan yang pertama, ini untuk warna merah ya. Kita masuk di timbangan kedua. Untuk warna oranye, jangan lupa setting angka 0 dulu seperti ini, baru adonan dimasukkan. Lakukan hal ini secara berulang sampai kita menimbang yang ke-6 kalinya ya. Soalnya kita menggunakan 6 warna pelangi. Jadi kalau kita timbang seperti ini, kita akan mendapatkan lapisan warna yang benar-benar rata. Sebenarnya menggunakan takaran sendok itu bisa, tapi memang hasilnya nggak sebagus kalau kita timbang ya adonannya. Jadi saya sarankan pakai teknik seperti ini saja ya, biar antara lapisan satu dengan lapisan yang lain ini warnanya bisa bagus gitu ya, bisa cantik takarannya. Oke. Kalau udah terbagi semuanya, nama kok seperti ini bisa dimasukkan warnanya ya, warna pelangi mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru sama ungu. Sambil kita menyiapkan adonannya, jangan lupa kukusannya dipanaskan dulu biar nanti setelah ini siap, kukusannya juga siap dimasuki loyang ya. Oke. Kita akan pakai loyang ukuran 22 kotak. Nanti bawahnya dikasih minyak sedikit ya, lalu atasnya dialasi dengan kertas roti biar nanti waktu melepasnya bisa gampang ya saat roti ini udah matang. Kita mengukusnya dari warna yang paling bawah dulu, warna ungu seperti ini. Berhubung ini lapisannya agak tipis antara satu warna dengan warna yang lain, jadi takaran waktu mengukusnya ini cukup 5 menit saja ya. Seperti ini kukusannya udah siap dimasuki loyang seperti ini. 5 menit ya durasi mengukusnya tiap warnanya seperti ini. Nah, setelah 5 menit berlalu bisa ditimpa dengan adonan selanjutnya warna biru ya, seperti ini. Jangan lupa juga untuk tutup kukusannya, kalau kalian menggunakan kukusan yang biasa, dilapisi dengan serbet atau kain bersih ya, biar nanti adonannya tidak kena tetesan uapnya. Tapi kalau menggunakan model kukusan seperti ini, kelakat kayak gini, ini nggak usah dilapisi dengan kain. Ini nanti otomatis uap airnya akan turun dengan sendirinya lewat samping-samping seperti ini ya. Oke. Nah, setelah adonan birunya matang, kita timpa dengan adonan warna hijau seperti ini. 5 menit lagi ya. Ini dilakukan secara berulang sampai kita memasukkan adonan yang terakhir warna merah seperti ini. Ini durasinya lebih panjang, 20 menit, agar nanti rotinya benar-benar matang ya. Cara mengukusnya pakai api sedang saja untuk menghindari permukaan roti yang bergelombang. Kalau kebesaran biasanya kondisinya seperti itu nih. Jadi kalau kita ingin rotinya tampak rata dan bagus, pakai api yang sedang saja ya. Nah, 20 menit berlalu, rotinya udah siap dikeluarkan dari loyang seperti ini. Caranya dengan menyisir bagian sampingnya. Oke, nanti ini akan kita letakkan di tempat yang lebih datar agar lebih mudah mengirisnya ya. Lepaskan dulu kertas roti yang masih menempel seperti ini. Kita tunggu sampai kondisinya agak hangat baru kita mengirisnya tipis-tipis. Nanti kita akan mengolesi bagian dalamnya dengan buttercream. Kalau kita pas panas-panas mengolesnya, buttercream ketemu hawa yang panas, ini biasanya rawan leleh seperti itu ya. Oke, ini rotinya udah agak hangat, kita mulai mengirisnya. Jangan lupa perlu diperhatikan ya, untuk pisaunya harus benar-benar tajam dan panjangnya ini diusahakan panjang pisaunya itu sama atau lebih panjang dari besar rotinya. Oke, seperti ini ya, biar lebih gampangnya kita mengiris. Dan untuk ketebalannya jangan sampai melebihi setengah senti. Jadi usahakan setengah senti atau kurang dikit gitu ya. Kalau terlalu tebal, ini dikhawatirkan kalau pas menggulungnya ini rawan patah ya, atau rawan pecah seperti itu nih. Oke, pelan-pelan saja. Ini sempat saya ukur tadi di awal. Ini rata-rata ukurannya setengah senti, nggak ada yang lebih.
Saya pakai model pisau seperti ini, tapi saya pakai yang sisi yang rata ya, ini tajam banget. Jangan pakai sisi yang bergerigi, nanti kalau pakai yang bergerigi remahnya jadi banyak gitu ya, pakai sisi yang rata saja. Sekarang kita masuk tahap menggulung. Untuk memudahkannya, masukkan buttercream di piping bag seperti ini, disemprotkan 3 kali ya. Waktu memotong ujung piping bag ini kecil saja, kayak gini ya, gak usah dioles-oles sama sendok, gini aja lebih praktis ya. Nah, untuk langkah pertama menggulung, untuk ujungnya ditekuk seperti ini ya, digulung secara perlahan. Kalau sudah mendapatkan gulungan yang lumayan seperti ini di bagian tengah, kita mulai mendorongnya saja, di roll ke depan ya, seperti ini nih. Oke, gampang kan? Ini adonannya kalau udah jadi, rotinya lentur banget kok, jadi tidak rawan pecah ya. Lakukan hal yang sama sampai semua irisan ini digulung semua. Dan cara juga tekniknya seperti tadi di awal, disemprotkan 3 garis seperti ini ya, dengan menggunakan buttercream. Kalau kalian tidak suka buttercream, bisa diganti dengan selai atau bisa dikasih keju juga bagian dalamnya. Oke, untuk menekuknya juga pelan-pelan saja bagian awal seperti ini. Nah, ini kayak membuat jalan dulu ya. Kalau udah separuh kita menggulungnya kayak gini, untuk langkah selanjutnya tinggal didorong saja. Kita mantap saja, yakin pede ini nggak akan retak seperti itu ya. Nah, kalau modal yakin seperti ini akan selesai semua dengan hasil yang maksimal kok. Ini bisa kalian jual secara ecerannya, dikemas satu-satu di dalam plastik OPP, atau kalian letakkan di mika brownies ya. Biasanya satu mika brownies itu muat 10 gulungan kayak gini ya. Kalau dikemas dalam mika hasilnya cantik, apalagi kalau di atasnya dikasih stiker nama brand kalian ya, malah cantik lagi nanti tampilannya. Oke, selain ini digulung, rainbow ini bisa dijadikan seperti ini nih, rainbow potong ya. Untuk besar potongannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau dibikin kotak-kotak seperti ini juga bisa, atasnya dikasih buttercream lalu ditaburi dengan keju. Untuk toppingnya ini menyesuaikan saja sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Bisa dikasih spikel, atau mau dikasih kacang cacah bisa, atau mau dikasih coklat serut juga bisa. Nah, disesuaikan dengan keinginannya ya. Kalau saya kasih keju saja seperti ini. Untuk model yang lain bisa dibentuk segitiga seperti ini. Ada sih jenis mika yang bentuknya segitiga ya. Nanti pas memotong rotinya disesuaikan, kalian ukur dulu dengan besarnya mika. Jadi kalau pas ini masuk di dalam mikanya bisa pas ya ukurannya. Untuk toppingnya bisa dikasih keju atau bisa dikasih apa saja yang sesuai dengan selera kalian atau keinginan dari customer, seperti itu ya. Kalau saya biasa nih pakai spikel yang warna-warni seperti ini. Dan untuk mempercantik tampilan juga bisa ditambahi cherry ya di sebelah atasnya. Nah, udah jadi ya. Ini satu resep bisa jadi sekitar 32 sampai 35 rainbow gulung ya, tergantung dari kalian waktu mengirisnya ukurannya bisa sama nggak. Pokoknya nanti diusahakan jangan sampai lebih dari setengah senti ya, kayak gini hasilnya. Dan kalau ingin dijadikan rainbow potong juga bisa seperti ini, sesuai dengan kebutuhan saja ya. Oke, gimana? Simple ya pembuatannya. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetiaan di channel ini. Ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.